Kan sempatkan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Setima Kuala Tungkal, Bapak Ibu Majelis Guru, tenaga pendidik dan pendidikan SD Negeri 3 Setima Kuala Tungkal yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir berkumpul di tempat ini dalam rangka kita akan memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah kita di SD Negeri 3 Setima Kuala Tungkal yang kita cintai ini. Bersama saya, Iswadi SPDSD calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jawa Barat Provinsi Jambi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berbagi ilmu dan pengalaman. Semoga ini dapat berguna bagi kita dapat mendidik anak didik kita di dalam kelas di sekolah ini. Bapak Ibu, konsep inti budaya positif itu adalah yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi inilah yang akan kita bicarakan Bapak Ibu. Semoga ini nanti dapat menambah wawasan kita semua. Semoga ini dapat berguna bagi kita untuk kita terapkan dalam pembelajaran pendidikan kita di kelas kepada anak-anak didik kita. Bapak Ibu, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Perubahan demi perubahan terjadi mengikuti perkembangan zaman dari zaman dahulu yang belum berkembang IT, yang belum ada teknologi yang canggih dan maju, sehingga peserta didik berkembang mengikuti perkembangan zamannya. Tidak sama pendidik di zaman kita dulu dengan di zaman sekarang. Anak-anak mereka sudah mahir dalam IT, mereka lebih mendapatkan lingkungan dengan globalisasi yang canggih. Oleh karena itu, mari kita membahasnya dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, beserta sesuai dengan teori psikologi modern untuk memberikan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itulah yang akan kita sajikan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak zaman sekarang. Tidak sama seperti kita dulu bahwa kita memandang semua peserta didik sama kebutuhannya, sama minat dan kemampuannya. Tetapi sekarang mereka punya keinginan, kemampuan, minat dan bakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus mampu menuntun melayaninya sesuai dengan kebutuhan yang mereka kehendaki. Dan ini pada akhirnya akan bermuara pada profil belajar Pancasila, yaitu kita sudah tahu ada beriman dan bertakwa pada Indonesia dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian ada kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita juga akan memahami bahwa dalam pembelajaran itu selama ini kita mungkin merasakan pernah terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa bagaimana kita menghadapi peserta didik anak murid kita, bagaimana kita membimbing, menuntun mereka, mengajar dan mendidik mereka. Ada miskonsepsi atau kesalahan persepsi, kesalahan yang kita buat, yang pernah kita lakukan, yaitu beberapa di antaranya adalah bahwa guru yang mengontrol murid. Kenapa ini menjadi tolak ukur atau miskonsepsi? Nah, perkembangan zaman, kemauan dan kemampuan peserta didik mengharapkan bahwa peserta didik itulah yang nantinya akan mengontrol dirinya sendiri. Jadi bukan guru, tetapi mereka mampu mengontrol dirinya sendiri, mandiri, dan mau berbuat dan berubah. Kemudian bahwa kritik itu membuat rasa bersalah
mampu menguatkan karakter. Jadi kalau kita menyatakan kamu salah nak, kamu sudah berbuat salah, ternyata ini bukan mengembangkan karakternya, bukan membuat dia semakin berubah lebih baik, tapi membuat dia semakin merasa bersalah, membuat dia semakin merasa bahwa dirinya itu sudah sudah divonis bahwa kamu membuat rasa bersalah itu. Kemudian bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita kan guru dianggap sebagai orang yang dewasa, tapi kita tidak berhak untuk memaksa. Jadi bagaimana yang tepat? Yang tepat adalah kita harus melayaninya dengan mengikuti kemauan kita dan kemampuannya. Bukan berarti kita memanjakannya, bukan berarti kita mengikuti semua kemauannya, tapi tetap kita yang melakukan kontrol untuk dia berubah menjadi positif. Kemudian ada penguatan positif, bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi penguatan yang positif itu tidak selalu bisa membuat efek yang baik. Ternyata ada juga beberapa yang bisa membuat negatif, berdampak kurang baik. Nah, kita akan belajar, kita akan mengupas yang lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Setelah kita paham apa saja miskonsepsi tentang teori kontrol ini, Bapak Ibu, berikut adalah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ingat, kalau dulu kita merespon, kita menanggapi peserta didik, sekarang kita harus pandai mengontrol. Mengontrol apa? Mengontrol segala kejadian, pendidikan, perubahan, perlakuan yang kurang baik peserta didik kita, merubahnya menjadi kepada budaya-budaya positif. Yang pertama, bahwa realita atau kebutuhan kita itu sama, padahal kebutuhan kita itu berbeda, ya kan? Si A mungkin kita sudah belajar tentang diferensiasi, lebih senang pada audio atau auditori. Lalu si B mungkin lebih senang pada kinestetik. Artinya kebutuhan mereka berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal perilaku buruk itu apa, Bapak Ibu? Itu adalah sebuah proses untuk menjadi baik. Orang bisa baik karena dia salah. Jadi berbuat salah, dia tahu bahwa itu salah, sadar dan memperbaikinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi, bahwa guru bisa mengontrol anak sepenuhnya. Padahal pada perkembangannya sesuai dengan masanya, peserta didik diharapkan mampu mengontrol dirinya sendiri. Oleh karena itu, hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain, melainkan orang lain itulah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ada pemaksaan pada saat rujukan gagal, padahal pada teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian ada model berpikir menang kalah dan ada model berpikir menang-menang. Nah, inilah paradigma stimulus respon yang harus kita ubah pada pendekatan teori kontrol. Perlahan mungkin kita bisa berubah, perlahan kita bisa menguatkan supaya ini bisa terjadi pada sekolah kita. Bapak Ibu, kemudian kita belajar tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang meliputi tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, tanpa
ancaman tanpa hukuman yang mungkin selama ini sudah kita lakukan. Saya sendiri secara pribadi sudah berbuat salah, mengakui kesalahan saya, dan saya akan berubah. Saya mengajak kita semua berubah. Mari kita mengupas lebih dalam. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ingat, tujuan kita bukan mau menjadikan peserta didik kita, tapi supaya mereka bisa berubah, mereka bisa berkembang, mereka bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih positif lagi. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini contoh dalam yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian ini yang tercantum dalam IB Years Program atau PIP. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Ada profil pelajar Pancasila, ada toleransi, rasa hormat, integritas dan lain sebagainya. Kemudian dari life skill-nya dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi kesehatan. Jadi semua itulah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, apa disebut dengan nilai-nilai yang universal. Nah, kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai yang universal ini harus dapat kita terapkan dalam kehidupan di sekolah. Nah, tentunya dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhannya apa? Yaitu kebutuhan kita adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar itu bertujuan apa? Agar kita terpenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan dasar apa saja Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan dasar yang akan saya jabarkan di sini. Ya, ini Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yakni makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ada kebutuhan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Manusia itu ingin mandiri, ingin memiliki pilihan, ingin mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kebutuhan kesenangan seperti bermain, rekreasi, hiburan, humor, antusiasme dan tertawa. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang akan kita coba menjadikan ini jadi suatu budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di dalam diri manusia itu ada 2 motivasi atau keinginan yang muncul, sugesti yang muncul, sikap dan kepribadian yang timbul, yang dari diri sendiri dan dari orang lain, dari pengaruh orang, dari pengaruh alam, lingkungan, keluarga dan lain sebagainya. Motivasi ekstrinsik atau dari luar ini bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya peserta didik kita, dia datang lebih cepat atau tepat waktu. Karena apa? Karena takut dihukum, takut ditegakkan kalau mereka datang terlambat. Nah, apa artinya? Dia hanya menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti yang sudah bahwa ada ranking, ada juara di dalam kelas, nah itu akan menyebabkan bahwa dia mengharapkan penghargaan atau imbalan, ya. Nah, kemudian motivasi itu ada yang dari intrinsik atau dari diri dia sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Jadi membentuk dirinya untuk menjadi lebih dewasa, untuk berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan yang positif. Nah, inilah motivasi perilaku manusia yang terjadi. Nah, dari kedua motivasi ini yang kita pilih tentu motivasi intrinsik, yaitu yang belajar yang berasal dari diri dia sendiri, tumbuh dari dalam hatinya sendiri untuk mau berubah, menimbulkan budaya-budaya positif. Nah, ini adalah 3 macam penanganan ataupun 3 hal yang sering terjadi untuk merubah budaya positif. Yang pertama, hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu terjadi dengan tiba-tiba, tidak ada perencanaan. Ketika anak kita tiba-tiba berkelahi, bertengkar, ejek-ejekan, nah kita kan tidak ada rencana di sana. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kamu tidak pakai seragam, kamu silakan berdiri sana untuk hormat bendera. Itu adalah sebuah hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Ini terencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Aturan misalnya di dalam ini ujian. Ini aturan yang pertama, tidak boleh membuka HP, tidak boleh melihat catatan dan sebagainya. Kita nengokin terus. Jadi walaupun murid-murid patuh pada aturan, tapi itu tidak dari diri dia sendiri karena sebuah keterpaksaan oleh aturan tadi. Nah, ini yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi mereka mandiri, mereka dapat berpikir sendiri, membayangkan, memilih, mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira yang sering kita lakukan di mana nih? Nomor 1 ya Pak ya? Nomor 1, menghukum. Iya. Kemudian yang kedua, pernahkah Bapak Ibu lakukan ini? Yaitu sebagai pembuat rasa bersalah, anak murid kita merasa dirinya bersalah setelah kita menangani kelakuan atau sikap negatif yang dia lakukan. Ya, pemantau ya. Kalau bisa lebih kemana? Memantau. Memantau itu artinya melihat. Ya sana, jangan main di luar. Itu namanya pemantau. Nah, kemudian ada sebagai teman. Teman inilah mungkin pendekatan yang ini ya terbaik ya. Nah, ini nak ya. Dan kali kamu apa namanya berubah ya. Ya sudah. Dan kali kamu harus berubah demi ibu ya, bapak, demi atau bapak ya. Seperti itu kira. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Manajer ini bapak ibu kita apa ya? Kita mengajak dia menemukan solusi dari permasalahan yang dia buat. Misal dia bertengkar, ayo, gimana rasanya bertengkar? Bagaimana yang kamu rasakan? Bagaimana yang teman rasakan? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, seperti itu. Jadi kita mengajak dia berpikir sendiri. Apa efek positif, apa efek negatifnya. Nah, Bapak Ibu, di antara kelima posisi kontrol guru ini, mana yang sering kita lakukan? Nah, akan kita bahas pelan-pelan. Nanti saya sendiri, saya sadar ada di posisi ini Bapak Ibu. Saya juga sadar ada di posisi ini. Di posisi teman juga ada. Iya. Tetapi kalau kita memposisikan kita sebagai teman, ternyata efek negatifnya apa? Dia tidak akan mandiri dan dia akan menjadi ketergantungan. Tergantung dia. Sama Pak Dapi aja dia yang mau ini kan, sama ibu jaga tidak mau. Pas Pak Dapi tak ada, dia nggak mandiri gitu kan, misalnya ini kan. Jadi yang mana yang lebih baik? Coba kita diskusi sebentar. Nah, Bapak Ibu harus ingat kalau memang sudah berubah ya mungkin berubahlah. Nah ini contohnya ada siswa yang tidak memakai atribut
cukup lengkap saat upacara. Sebagai penghukum, dia akan meminta anak untuk hormat bendera 1 jam. Wah. Ini realita. Walaupun judulnya ini sosialisasi, tapi realita yang harus kita ambil hikmahnya. Mana yang terbaik, yang baik kita ambil, yang jelek kita tidak akan berubah di positif. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah ini nih, kita setiap hari selalu bilang seperti itu pada anak kita. Berapa kali dah Bapak bilang? Berapa hari Bapak kasih tahu, kamu selalu bikin Bapak marah. Kau ini terus yang bikin Bapak kecewa. Kau terus yang bikin Bapak. Sehingga dalam hatinya sudah tertanam sugesti bahwa dia selalu menjadi orang yang berbuat salah. Nah, kita di sini memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong deh bantu Bapak, bantu Ibu ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Dan sekali jangan buat seperti ini lagi ya. Kira-kira kalau saya ibaratkan seperti anak mami, anak manja gitu ya. Akhirnya dia tidak mandiri. Dia akan berbakat Bapak marah juga, Bapak akan jadi kawan. Akhirnya mereka tidak mandiri dan ketergantungan Bapak Ibu. Kemudian ini ada sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, beli atribut ke sekolah dan jangan diulangi lagi. Kita hanya memantau, tapi kita tidak kasih solusi. Apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa berubah menjadi baik? Itu tidak terjadi di sini karena hanya memantau, hanya melihat saja, hanya mengingatkan saja ya Bapak Ibu ya, tidak ikut mencarikan solusi bagi dirinya sendiri. Nah, inilah posisi yang ideal sebagai manajer. Gak ada Gus Nur. Jadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ini menjadi sebuah disiplin yang positif bagi bentuk peserta didik kita. Jangan kalau ada berkelahi, kita malah mencari siapa yang salah, siapa yang betul. Akhirnya mereka nggak punya sugesti, nggak punya solusi bagi dirinya sendiri. Anak terlambat, kita mengecap dialah di sekolah yang suka terlambat, yang terlambat. Kita nggak punya solusi, nggak kasih tahu caranya. Gimana supaya kamu jangan terlambat? Pak, besok saya akan bangun pagi. Mereka kan timbul tuh pemikiran dari dia sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan posisi kita sebagai manajer. Iya, ini saya juga banyak melakukan kesalahan dari 5 posisi kontrol. Coba Bapak Ibu, kita berdiskusi sekarang. Ini ada kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa yang dilakukan oleh seorang guru yang menimbulkan kalimat ini? Gimana Pak tadi? Membuat rasa bersalah, ya? Iya, jadi seolah-olah dia bersalah, dia yang paling salah, dia tidak dikasih kesempatan untuk berubah. Jadi inilah yang kita ucapkan. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan ini Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus. Gimana nih? Sebagai bisa jadi penghukum, ya, bisa juga membuat dirinya selalu bersalah, bisa juga memposisikan guru sebagai pemantau, cuma bisa menyalahkan, tidak bisa mengajak dia berubah. Hanya bisa menjudge saja ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, kira-kira kalau boleh bertanya ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, sebagai manajer, sudah paham semua. Ayo, inilah yang posisi guru yang baik. Jadi tidak hanya menyalahkan, tidak hanya membuat dia merasa bersalah, tapi juga memberikan kesempatan untuk berubah, mengajak dia untuk berubah, memikirkan solusi dan bagaimana pemecahan masalahnya.
Oke. Kemudian yang ini Bapak Ibu. Dan satu lagi. Ayolah, lakukanlah ini Bapak dan Ibu ya. Sebagai rahmat. Membuat anak menjadi manja dan tidak bisa mandiri ya Bapak Ibu ya. Ayolah. Nah, ketika sesuatu gurunya nggak ada, dia akan gimana ya? Nggak ada ini, nggak ada ini aku. Akhirnya dia ketergantungan. Kemudian nih, kamu tidak pernah mendapat nilai, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman, ya. Seharusnya bukan seperti ini kalau dia tidak mengerjakan tugas. Nah, anak yang terlambat jangan langsung dihukum. Ditanya dulu kenapa gitu terlambat. Ya, jadi mungkin yang selama ini paradigma ini ada di sekolah kita dan mari kita merubahnya. Gimana bisa? Nah, kita tetap harus bijak untuk membuat solusi. Nah, penyebabnya apa? Mungkin bisa kita hubungi orang tuanya. Ada anak kita ya selalu terlambat ya. Nah, tapi itulah dengan pendekatan yang bersahaja, alhamdulillah aman juga dia, walaupun perubahannya juga tidak signifikan. Oke, saya berharap dari 5 posisi kontrol guru itu tadi, Bapak Ibu bisa memposisikan diri sebagai manajer. Buanglah jauh-jauh sebagai penghukum, tinggalkanlah sebagai pemantau, jangan lagi sebagai pembuat rasa bersalah, jangan lagi membuat sebagai teman, tapi jadilah kita menjadi manajer, membantu dia untuk bisa berubah. Bayangkan kalau kita berbuat itu anak-anak berubah, pahalanya ngalir Bapak Ibu. Anak-anak berubah menjadi baik, pahalanya akan ngalir terus-menerus. Nah, baik. Satu lagi hal yang perlu kita perhatikan adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan? Saya lihat di kelas dulu sudah ada keyakinan kelas. Kelas 2 ada apa ya? Ada ya, keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Ada yang bisa menjadi keyakinan kelas. Oke, sip. Kita kantongi jawaban untuk anak. Tadi, Bapak Ibu, kenapa bukan keyakinan kelas? Sekarang coba, kalau peraturan kelas itu berasal dari mana? Dari guru. Tapi kalau keyakinan kelas, lalu apa bedanya yang dibuat guru sama yang dibuat bersepakatan? Bisa, apa bedanya coba? Kalau bedanya itu kalau kita buat peraturan kelas, kita yang bikin. Lalu anak akan timbul kesadaran seperti kata Bu Ana tadi ya, bahwa itu yang membuat bukan ibu loh, kesepakatan kita bersama. Iya, di kelas. Bu Usnul yang di kelas itu siapa yang bikin? Iya, Ibu. Bertanya dulu ya, diskusi dulu. Iya. Iya. Hal-hal apa yang kira-kira tidak boleh dan boleh dilakukan di dalam kelas anak-anak. Seperti itu. Jadi anak-anak menulis di kertas. Betul sekali. Apa maunya mereka? Ya. Nah, bagaimana tekniknya, bagaimana teorinya itu ada di PMN topik tentang disiplin positif. Silakan Bapak Ibu pelajari karena aksi nyatanya di sana ternyata Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Iya, betul. Iya, nanti dibukalah di kesempatan yang lain dibimbing lah anak. Iya. Jadi ada sekali dayung 2 tahun terlewati. Satu sisi kita menertibkan budaya positif kelas kita, di sini kita menyelesaikan PNM. Nah, Bapak Ibu, silakan nanti dibuka, dipelajari. Kita mungkin ada kesempatan kita bikin aksi nyatanya bersama. Ya, jadi aksi nyata. Nah, ini dia jawabannya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit aja, asal mudah diingat. Misalnya beraksi misalnya. Ayo kelas kita ini kelas yang beraksi, bersih.
Aman, Asri. Wah, ini akronimnya bagus ya. Kelas kita ini adalah kelas yang bergerak, bekerja sama, gesit, aktif. Wah, jadi akronim-akronim itu mudah diingat. Nah, sesuai dengan kondisi kelas tentu saja ya. Semua warga kelas dilibatkan. Nah, itu tadi saya bilang. Kalau peraturan yang dilibatkan hanya guru atau guru yang membuat, tapi ini seluruh siswa. Nah, ini dia Bapak Ibu. Yang terakhir, segitiga restitusi. Inilah kunci kita menangani kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa negatif di kelas kita. Yang anak-anak kita berbuat yang tidak baik, bertengkar, berkelahi, mengejek, bullying dan lain sebagainya, kita tangani dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu sebuah proses dialog, jadi percakapan. Kita ngobrol dengan anak-anak yang bermasalah nih tentang apa? Ngobrol yang dilakukan oleh guru agar melakukan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Tahapannya apa? Yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Apa itu Pak? Ayo kita bahas. Jadi segitiga restitusi inilah yang kita buat. Saya dulu kan, ya saya berubah lah dikit-dikit. Bapak Ibu kan bukan berarti saya hebat tapi saya berpikir saya harus berubah, menciptakan budaya positif. Jadi setiap anak bermasalah, tapi saya tidak pandang, tidak lagi harus dihukum, harus dibuat jadi orang anak yang merasa bersalah. Kita pantau saja. Tetapi apa? Saya pandang ada anak berbuat ada restitusi. Itu yang ada dalam benak saya. Inilah bawaan dari pendidikan calon guru negara Bapak Ibu, jadi terbawa-bawa lah sama diri saya. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Ya ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Orang bisa main sepeda kan berbuat salah itu jatuh dulu dia, baru dia bisa main sepeda. Ini contohnya. Nah, berbuat salah itu wajar. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan yang terjadi pada dirimu. Kamu berhak mendapatkan rasa itu. Jadi, buat dia menjadi nyaman dulu. Jangan ujung-ujung, aduh, gimana kau ini? Sudah bapak bilang, sudah bilang, kau aja ini, betul. Ternyata dia belajar, ternyata itu tidak mendidik. Ya, jadi bagaimana kita buat dia merasa nyaman dulu, tenang dulu. Nah, kita menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua, sudah kita stabilkan identitasnya, baru kita membuat validasi tindakan yang salah. Yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini contohnya nih, kalimat sugestinya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Tahu? Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Jadi dia berbuat salah, tapi kita coba betul lah, betul. Tapi nanti di keyakinan kelas baru kita kasih sugesti nasihat sama dia. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dia berkelahi, dia memukul, ketika kita panggil, iya Pak, dia mukul dulu Pak. Betul nah. Bapak pun kalau dipukul Bapak juga sakit. Pasti Bapak juga merasa kecewa. Bapak itu kan emosi juga nah. Tetapi bla bla. Di bagian keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kan kita sudah sepakat kemarin bahwa dia sadar, oh iya, itu kan saya yang buat kemarin. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, nah, mari sudah sepakat kita. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu?
Kalau kamu buat begini, apa yang akan kamu tertimpa diri kamu? Enak nggak? Nyaman nggak? Nah, seperti itu kira-kira. Kamu ingin jadi orang seperti apa nanti? Kamu jadi orang seperti apa? Mau jadi orang baik ya? Ya. Kamu jadi orang baik bagaimana? Harus mengerjakan tugas kan? Ya. Apa masalahnya? Kalau kita bantu dia membuat solusinya. Nah, jadi ketiga hal inilah yang dikenal dengan segitiga restitusi. Jadi saya sekarang kalau lihat anak yang berbuat salah, boleh obat? Tutup dulu. Saya selalu anak menjadi manja. Saya ingat Aca, ketergantungan dia anak. Saya sayang itu berlebihan sama Aca. Itu dalam tanda kutip ya, bukan sayang yang tidak. Tapi ketika dia lambat datang, itu kan dia tapi ternyata dampak negatifnya dia menjadi manja. Saya sadar saya salah. Lalu saya berubah. Nah, Ibu, saya bukan show ini, tapi saya mengajak kita ciptakan budaya positif di sekolah dan kelas kita. Buat keyakinan kelas, tangani anak dengan segitiga restitusi, berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, demikianlah pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Semoga sekolah kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.